Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan berkahnya serta kesempatan, yaitu kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Bulan Tarbiyah, yaitu bulan yang banyak orang ingin sekali menyambut bulan yang berkah ini. Namun tidak banyak pula di antara mereka yang mendapatkannya, sebab Allah memilih hamba-hamba untuk melaksanakan ibadahnya di bulan suci tersebut. Seperti contoh, ada yang bugar lalu oleh Allah di bulan suci ini diambil. Terus kemudian ada pula yang sebelumnya berbaring di rumah sakit oleh Allah disembuhkan. Maka patutlah kiranya kita bersyukur tatkala Allah telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah kali ini. Artinya kita termasuk orang-orang yang oleh Allah dipilih dan menjalankan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya juga kita tak henti-hentinya senantiasa memperbanyak sholawat teruntuk manusia yang dikasihi oleh Allah SWT dan disanjung-sanjung oleh alam raya. Sang uswatun hasanah, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak ditempatkan pada barisan umat yang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah dan para pejuang keberkahan bulan Ramadan, mari kita sedikit mengkaji salah satu ayat Al-Qur'an pada Quran surat Hud ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimu wadud. Yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Di ayat ini kita dianjurkan untuk segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Terkadang kita tidak menyadari karena ucapan lidah kita atau lisan kita ada yang tersakiti. Oke, kita bisa mengontrol mata kita dari kesalahan, atau kita bisa mengendalikan pikiran dari kesalahan, tetapi melalui ucapan kita terkadang sulit kita untuk menjaganya. Bahkan kesalahan yang telah lalu masih juga sering dibicarakan atau diungkit. Ada orang yang suka membicarakan kesalahan orang lain. Ada yang tetangganya atau sanak familinya yang juga senang dibicarakan, sehingga terjadilah ghibah ataupun membicarakan aib-aib. Padahal jelas banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang berghibah karena Allah itu menutup aib setiap hambanya. Dan kemudian pada bulan Ramadan ini, bagi orang yang berpuasa, Allah membuka pintu-pintu pengampunan agar hambanya diampuni segala dosa yang telah diperbuat. Rasul bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapus
dosa kita yang besar ataupun dosa kita yang kecil yang pernah kita perbuat. Karena tidak satupun orang yang menjamin dirinya tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, kullu bani adama khotta'u wa khairul khotta'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pemirsa, jadi ketika tatkala kita berbuat salah, segeralah kita untuk beristighfar guna memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa kita bagi menjadi 3 bagian di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah waktu siang. Di waktu siang ini segala jenis aktivitas kita kerjakan. Tentunya pekerjaan yang dikerjakan itu bernilai ibadah dan bermanfaat. Contohnya bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian waktu kedua adalah waktu malam. Di waktu malam ini kita melakukan qiyamul lail. Contohnya seperti sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tahajud, kemudian tadarus. Waktu malam juga waktu yang bagus untuk uzlah atau merenungi diri atau bermuhasabah diri. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu sahur. Sahur merupakan waktu yang penuh keberkahan. Dengan kita sahur, Allah SWT melimpahkan kebaikan-kebaikannya. Kegiatan yang bisa kita lakukan pada sahur ini adalah contohnya seperti memasak, melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lainnya. Kemudian di antaranya pembagian waktu ini, maka kita simpulkan bahwa waktu malam yang harus diperbanyak ibadahnya. Seperti sholat malam. Ya, sholat tarawih contohnya. Tarawih memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita. Dengan rutin melaksanakan sholat tarawih, seorang muslim dapat memperkuat imannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sholat tarawih meningkatkan kesehatan fisik. Terutama dalam gerakan sholat itu ada rukuk dan sujud. Kenapa? Karena dalam kegiatan rukuk dan sujud itu dapat melancarkan peredaran darah serta meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah mempererat kebersamaan sholat tarawih. Sholat tarawih yang dikerjakan berjamaah di masjid atau di musola itu bisa mempererat hubungan antar sesama muslim dengan penuh keberkahan. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih kedisiplinan, konsistensi, dan dalam menjalankan sholat tarawih membentuk kebiasaan ibadah yang lebih disiplin. Kemudian yang terakhir adalah memotivasi semangat agar waktu malam tidak digunakan untuk tidur semata, melainkan digunakan untuk beribadah. Maka sholat tarawih menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala serta memperoleh ampunan dan dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan berkah dan rahmat Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pertemuan ini adalah kita yang pertama adalah sering atau selalu melakukan istighfar kepada Allah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat malam. Insya Allah keberkahan di bulan Ramadan ini dapat kita peroleh
tentunya untuk meroleh keberkahan Ramadan dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain seperti tolong-menolong, menjaga lisan, menjaga hawa nafsu, dan menjaga kebersihan. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini oleh Allah memberikan ampunannya, dan serta puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik untuk kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan untuk kita dapat memotivasi untuk meraih keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nasrunallahi wa kuntul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.